Ini mestinya target suami-suami, ayah-ayah yang soleh kepada Allah. Apa artinya wahai orang-orang yang beriman? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwa faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam di setiap keadaan kita. Apapun keadaan kita hari ini, puji Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita hari ini, sedang senang, sedang bahagia, sedang banyak menerima nikmat dari Allah, puji Allah. Begitupun sebaliknya, apapun keadaan kita hari ini, sedang sakit, sedang ditimpa musibah, sedang ada di ujian dari Allah Subhanahu wa taala, puji Allah selalu. Jangan terbalik kita ketika Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, selalu kita memuji Allah. Apapun yang dapat hari ini, kita selalu memuji Allah. Tapi terkadang kita lupa di saat dipuji oleh Allah, kita malah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini nikmat luar biasa, alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli hal, ini adalah ilmu yang sangat luar biasa. Tempat memuji Allah sangat luar biasa di dua tempat. Di saat kita mendapat nikmat dan di saat kita diambil nikmat tersebut. Berbahagialah ketika ada seorang kepala rumah tangga, seorang suami, ketika Allah sedang memuji keluarganya, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Semoga tercurahkan salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan khatib menyampaikan khutbah yang singkat di Jumat di tanggal 6 Sya'ban ini. Semoga bisa mengambil hikmah, bisa mendapatkan ilmu untuk kita semua, dan bisa menambah giroh kita untuk beriman taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya khatib mengajak, berwasiat kepada diri sendiri dan kita semua yang hadir di Jumat yang mulia ini, marilah kita bertakwa kepada Allah, takwa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita berada di suatu tempat, kalau hari ini kita sedang kesendirian, kalau hari ini tak ada tetangga, tak ada bos kita, tak ada kepala kita yang menengok kita, tetapi kita taat
saat di perjalanan, saat sendirian di kantor, kita masih tahu Allah melihat kita. Di saat itu kita taat kepada Allah di segala aspek, maka ketika itu kita berada dalam ketaatan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tak ada orang menerima kita, tapi kita taat kepada Allah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, untayan khutbah Jumat yang singkat pada Jumat yang mulia ini kami ambil di surat At-Tahrim ayat 6. Dan ayat ini sangat populer, tapi ini sebagai cambuk bagi kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah dalam rumah tangga kita. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat ini tak sampai satu ayat, hanya setengah ayat saja. Tapi ini mestinya moto kepala rumah tangga yang beriman kepada Allah. Ini mestinya target suami-suami, ayah-ayah yang soleh kepada Allah. Apa artinya wahai orang-orang yang beriman? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini sangat luar biasa ayat ini sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita pahami, kita telaah kemana arahnya ayat ini, maka tidak ada seorang suami hari ini, tidak ada seorang kepala rumah tangga hari ini, tidak ada seorang ayah hari ini yang membiarkan anaknya tidak sholat sampai hari ini. Sudah jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau hari ini seorang suami bisa mengambil hikmah dari ayat yang pendek ini, dia tidak akan membiarkannya seorang istrinya tidak sholat sampai hari ini. Namun ternyata sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, masih banyak hari ini suami yang mengaku soleh, berjubah, berbaju koko, bersarung, berkeci cantik, berserban ke masjidnya, pulangnya tak dia hiraukan anak dan istrinya. Maknanya apa? Allah panggil kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Orang yang suka bolak-balik ke masjid, itu orang yang beriman. Ayat ini konteksnya bukan ya ayyuhan nas, bukan manusia, tapi yang dikutip oleh Allah, yang diperintahkan orang-orang yang beriman. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini target kita sebagai seorang suami yang soleh hari ini. Sidang Jumat yang mulia, tulis di dinding kamar kita. Target sebelum kita mati, menjadikan satu keluarga ini kerja dakwah. Ustaz, dah 2 tahun aku bawa istriku belum mau dia sholat, itu bukan urusan kita. Nabi Muhammad saja pamannya sampai di akhir hayat tak bisa mendapat hidayah dari Allah. Tapi bagaimana kerja dakwah dalam rumah tangga kita? Tidak bosan-bosan mengajak anggota rumah tangga kita untuk taat kepada Allah. Tak boleh soleh sendiri. Tidak boleh soleh sendiri. Ajak anak bini kita terutama dalam rumah tangga kita. Jangan sampai kita menyesal nanti dituntut di akhirat kelak. Di saat satu langkah lagi seorang suami yang masuk surga ditahan oleh anak dan istrinya. Kenapa? Ditanya oleh malaikat, ayahmu mau masuk ke surga satu langkah lagi, tapi tertahan karena anak dan istrinya menuntut. Kenapa? Anaknya tak pernah diajaknya untuk berbuat baik ketika di dunia. Sekarang posisi kita sebagai seorang ayah, sebagai kepala rumah tangga, mau dibawa kemana keluarga kita? Mestinya ayat ini kita hafal. Aku ingin membawa diriku dan keluargaku jauh dari api neraka. Makanya ada 4 tipe keluarga di dalam Al-Quran yang Allah berikan contoh. Pertama, tipe keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Tipe Nabi Nuh adalah suami itu yang soleh, tapi ada anak dan istrinya yang kurang ajar. Di sekeliling kita ada hari ini, suaminya soleh, tapi anak dan istri centang berenang. Ini tipe keluarga yang pertama. Hari ini banyak suami yang soleh, tapi tak mau dia kerja dakwah di dalam rumah tangganya. Mulai hari ini ajak. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati kita kerja dakwah di dalam rumah tangga kita. Patokannya At-Tahrim ayat 6 tadi. Yang kedua, ada tipe keluarga di dunia ini, tipe keluarga Fir'aun. Istrinya yang soleha tapi suaminya kurang ajar. Jam 2 malam masih main game online.
Jam 2 malam masih mau membuat meja di kedai kopi orang, tak siap-siap mejanya. Istrinya ditinggalkannya setengah malam sendirian. Istrinya soleh, ikut wirid. Majid dari Daya tak pernah tinggal ikut wirid istrinya. Takziah ikut istrinya. Kemana pengajian istrinya soleh berhijab dalam, tapi suaminya masih centang berenang. Taklah sampai seperti Fir'aun yang mengaku Tuhan. Tapi paling tidak hari ini kita sebagai suami menjadi contoh bagi anak dan istri kita. Ada tipe keluarga yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suami, anak, istri kurang ajar semuanya, kafir semuanya. 12 tahun menikah, 15 tahun, tak ada ketaatan, tidak ada kebaikan dalam rumah tangganya. Mau takziah orang, mau mati orang, mau GSSB orang, mau kegiatan keagamaan padahal tak di situ dia tak pernah ikut. Sekarang bagaimana posisi keluarga kita yang keempat, tipe keluarga yang dicintai oleh Allah, yaitu tipe keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Suami soleh, istri soleha, anak soleh-soleh. Ini menjadi target bagi kita. Menjadi kita keluarga yang darul muttaqin, keluarga bertakwa kepada Allah. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami sebelum Engkau buat seluruh keluarga kami taat kepada Engkau, ya Allah. Ini doa yang sangat mulia yang mesti kita ajukan kepada Allah. Ya Allah, berempat kami satu keluarga ini, buat kami taat keempatnya, ya Allah, sebelum Engkau cabut nyawa kami. Sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ini moto seorang suami menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka mulai hari ini. Mulai hari ini dan sudah mulai lanjutkan. Ada program-program rumah tangga yang mendatangkan kebaikan. Terakhir, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Dia pamit sudah. Tinggal 24 hari lagi insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Pakai doa ini. Ya Allah, berkahi kami di Rajab sudah habis. Berkahi kami di Sa'ban ini, ya Allah. Kemarin Rajab mempersiapkan diri kita, mempersiapkan lahan kita, bersiap kita baik-baik. Kita siapkan bibit kita baik-baik. Kita tanam. Sa'ban ini kita memupuk, menyiram. Yang belum melakukan kegiatan-kegiatan yang sunnah, mulailah di Sa'ban ini agar di Ramadan ini tidak terkejut. Terutama puasa sunnah. Jangan ada di awal Ramadan nanti banyak yang sakit kepala, yang asam lambung naiklah, macam lemah, lunglai, lesu di awal-awal Ramadan. Kenapa? Di Rajab dan di Sa'ban tidak pernah dilatih lambungnya. Tidak pernah dilatih lambungnya. Masuk Ramadan di lantai puasa, sahur banyak-banyak, ia letih, ia lesu. Nih, salah satu program santai-santai kita puasa sunnah. Allahumma barik lana, berkahi kami di Sa'ban, berkah itu banyak, berkah umur, berkah kesehatan, berkah harta kita, pakailah, mulailah. Karena kalau kita langsung start di Ramadan nanti maka banyak yang tak terbiasa di perut dan di lambung kita, bahkan di kepala kita. Sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bukan khutbah Jumat yang singkat. Semoga bisa mencambukkan diri kepada diri kita bahwa kita punya target hidup ini. Kita ini punya target membawa keluarga kita masuk dalam ketaatan kepada Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat surat At-Tahrim ayat 6 tadi. Fattabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم بارك لنا في آبائنا، اللهم بارك لنا في أمهاتنا، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.